hidup Hasan bin Ali, cucu kesayangan Rasulullah. Pada suatu hari di pertengahan bulan Ramadan tahun 3 Hijriah, 1 Desember tahun 624 Masehi, sebuah berita bahagia menyelimuti kota Madinah. Seorang bayi laki-laki telah lahir dari keluarga yang sangat dihormati. Bayi itu adalah putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah. Kelahiran ini membawa kebahagiaan yang tak terhingga, tidak hanya bagi keluarga mereka, tetapi juga bagi seluruh umat Islam. Bayi itu diberi nama Hasan oleh kakeknya, Nabi Muhammad. Nama Hasan memiliki arti baik atau indah, dan memang begitulah harapan Rasulullah kepada cucunya tersebut. Rasulullah berharap Hasan akan tumbuh menjadi seorang pemuda yang baik dan memiliki akhlak yang indah, layaknya namanya. Nama Hasan dan adiknya, Hussein, adalah dua nama yang belum pernah digunakan sebelumnya pada zaman jahiliyah. Nama-nama ini baru dikenal setelah Rasulullah menamai kedua cucunya dengan nama tersebut. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya kedua cucu Rasulullah ini. Rasulullah sangat mencintai Hasan dan sering mendoakannya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah ia." Kelahiran Hasan bin Ali ini menjadi momen bersejarah yang penting, karena ia adalah cucu pertama Rasulullah. Kehadirannya membawa cahaya baru dan harapan besar bagi masa depan umat Islam. Dengan penuh kasih sayang, Rasulullah menggendong dan mencium Hasan, menunjukkan betapa besar cintanya kepada cucu pertamanya ini. Sejak kecil, Hasan telah dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai Islam. Ia dibesarkan oleh orang tua yang saleh, dan ia juga sering menghabiskan waktu bersama kakeknya, Nabi Muhammad. Dari mereka, Hasan belajar tentang nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan perdamaian. Hasan bin Ali menunjukkan kemiripan yang mencolok dengan kakeknya, Nabi Muhammad. Kemiripan ini bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga dalam perilaku dan akhlaknya. Hasan memiliki wajah yang tampan dan berwibawa, mirip dengan Nabi Muhammad. Bentuk matanya, hidungnya, bahkan senyumnya, semuanya mengingatkan pada sosok Rasulullah. Namun, kemiripan ini bukan hanya sekedar fisik. Hasan juga menunjukkan kemiripan dalam hal akhlak dan perilaku. Dia adalah sosok yang memiliki kepribadian yang sangat mulia, penyayang dan pemurah. Hasan selalu berusaha untuk membantu orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Ia sering membagikan harta dan makanannya kepada orang miskin dan fakir, bahkan sampai ia sendiri tidak memiliki apa-apa. Hasan juga memiliki akhlak yang terpuji. Ia selalu berperilaku sopan dan menghormati orang lain, tidak peduli siapa mereka. Hasan selalu berusaha untuk mengikuti jejak kakeknya, Nabi Muhammad, dalam segala hal, termasuk dalam hal akhlak dan perilaku. Namun, yang paling menonjol dari kepribadian Hasan adalah sikapnya yang tidak suka akan adanya pertikaian maupun pertumpahan darah. Hasan selalu berusaha untuk menjaga perdamaian dan persatuan di antara umat Islam. Dalam tradisi Islam, ada beberapa individu yang telah dijamin tempatnya di surga oleh Nabi Muhammad, dan Hasan bin Ali adalah salah satu dari mereka. Rasulullah dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Hakim bersabda, Hasan dan Hussein adalah dua pemimpin para pemuda penghuni surga. Ini adalah pengakuan yang sangat tinggi dan merupakan bukti dari kebaikan dan kebajikan Hasan bin Ali. Pengakuan ini bukanlah tanpa alasan. Sepanjang hidupnya, Hasan bin Ali telah menunjukkan dedikasi dan pengorbanan yang luar biasa untuk agama dan umatnya. Ia adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, seorang pejuang yang berani, dan seorang hamba Allah yang taat. Ia selalu berusaha untuk mengikuti jejak kakeknya, Nabi Muhammad, dalam segala hal.
Pengakuan Nabi Muhammad tentang Hasan bin Ali sebagai ahli surga bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi juga sebuah harapan. Harapan bahwa kita semua dapat mengikuti jejak Hasan bin Ali dan berusaha untuk menjadi seorang pemimpin yang adil, seorang pejuang yang berani, dan seorang hamba Allah yang taat. Hasan bin Ali memiliki beberapa istri dan anak. Istrinya adalah seperti Ummu Kultsum binti Al-Fadl bin Al-Abbas, Haulah binti Mansur, Ummu Bashir binti Abu Masud Al-Ansyari, dan Jadah binti Asyates. Dari pernikahan-pernikahan tersebut, Hasan bin Ali memiliki beberapa anak, diantaranya adalah Al-Qasim, Hasan, Muhammad, Abu Bakar, dan Fatimah. Hasan bin Ali juga dikenal sebagai imam kedua Syiah dan nenek moyang ibu dari 12 imam, dari Muhammad al-Baqir hingga Muhammad al-Mahdi, serta para imam Ismailiyah. Ini menunjukkan bahwa keturunan Hasan bin Ali memiliki peran penting dalam sejarah dan perkembangan Islam, khususnya dalam mazhab Syiah. Dengan demikian, keluarga dan keturunan Hasan bin Ali bukan hanya merupakan bagian dari keluarga Rasulullah, tetapi juga memiliki peran penting dalam sejarah dan perkembangan Islam. Mereka mewarisi semangat dan dedikasi Hasan bin Ali dalam berjuang untuk kebenaran dan keadilan, dan mereka melanjutkan perjuangan dan pengorbanannya dalam berbagai cara. Hasan bin Ali adalah sosok yang dikenal sebagai penjaga perdamaian. Ia memiliki keyakinan yang kuat bahwa perdamaian adalah jalan terbaik untuk umat Islam, dan ia selalu berusaha untuk mewujudkan perdamaian tersebut, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan hak dan posisinya sendiri. Pada masa itu, umat Islam sedang mengalami konflik internal yang serius. Ada perpecahan dan pertikaian antara kaum muslimin, dan situasi ini berpotensi memicu perang saudara yang bisa merusak umat Islam dari dalam. Hasan bin Ali, yang pada saat itu adalah khalifah, melihat bahaya ini dan memutuskan untuk bertindak. Dengan kebijaksanaan dan keberanian yang luar biasa, Hasan bin Ali memilih untuk melepaskan haknya sebagai khalifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah, pemimpin dari pihak yang berseberangan. Keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah, tetapi Hasan bin Ali yakin bahwa ini adalah jalan terbaik untuk menjaga perdamaian dan persatuan di antara umat Islam. Keputusan Hasan bin Ali ini menunjukkan betapa besar pengorbanan yang ia lakukan demi perdamaian. Ia rela melepaskan posisi dan kekuasaannya demi menjaga persatuan dan keutuhan umat Islam. Ini adalah bukti dari kebesaran jiwa dan keteguhan hati Hasan bin Ali. Suatu hari, Hasan bin Ali mengalami mimpi yang sangat berkesan. Dalam mimpinya, ia melihat tulisan Qul huwallahu ahad di antara kedua matanya. Tulisan ini adalah bagian dari surah Al-Ikhlas, salah satu surah dalam Al-Quran yang berarti, katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Mimpi ini memberikan Hasan sebuah pesan yang mendalam dan spiritual. Hasan bin Ali pun menceritakan mimpinya kepada keluarganya. Keluarganya menerima berita ini dengan sukacita, karena mereka mengerti bahwa mimpi ini adalah pertanda bahwa ajal Hasan bin Ali sudah dekat. Mereka percaya bahwa mimpi ini adalah cara Allah memberitahu Hasan bahwa ia akan segera dipanggil untuk kembali kepadanya. Meski berita ini mungkin terdengar mengejutkan dan sedih, namun bagi Hasan dan keluarganya, ini adalah berita yang membawa kedamaian. Mereka percaya bahwa Hasan akan kembali kepada Allah, dan bahwa ia akan ditempatkan di surga, tempat yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad untuknya. Mimpi ini menjadi pertanda bahwa perjalanan hidup Hasan di dunia ini hampir berakhir. Namun, meski demikian, Hasan tetap menjalani hari-harinya dengan penuh keikhlasan dan ketabahan. Ia tetap berusaha untuk melakukan kebaikan dan membantu orang lain, hingga detik-detik terakhir kehidupannya.
Menjelang akhir hidupnya, Hasan bin Ali merasa ada kegelisahan yang mendalam dalam hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Kegelisahan ini bukanlah rasa takut atau cemas, melainkan sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, sebuah perasaan yang hanya bisa dirasakan oleh seseorang yang merasa ajalnya sudah dekat. Namun, di tengah kegelisahan ini, Hasan bin Ali tidak sendiri. Saudaranya, Hussein bin Ali, selalu ada di sisinya, memberikan dukungan dan ketenangan. Hussein, yang juga merasakan kegelisahan yang sama, berusaha menenangkan Hasan dengan kata-kata yang penuh hikmah dan kasih sayang. Hussein mengingatkan Hasan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang baru, kehidupan yang abadi di surga. Hussein mengatakan kepada Hasan bahwa ia akan bertemu dengan orang-orang yang ia cintai, seperti Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Khadijah, Fatimah, Qasim, Tahir, Hamzah, dan Ja'far. Kata-kata ini memberikan ketenangan dan harapan bagi Hasan. Kegelisahan Hasan bin Ali menjelang kematian ini adalah cerminan dari keimanan dan ketakwaannya. Ia merasa gelisah bukan karena takut akan kematian, melainkan karena ia ingin memastikan bahwa ia telah melakukan yang terbaik dalam hidupnya, bahwa ia telah memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang Muslim. Pada tanggal 1 April 670 Masehi, dunia Islam kehilangan salah satu pemimpinnya yang paling mulia, Hasan bin Ali. Hasan, yang merupakan cucu kesayangan Rasulullah dan putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, meninggal dunia di Madinah. Hasan meninggal dunia dalam cara yang tragis dan menyedihkan. Ia diracun oleh istrinya sendiri, Jadah binti Al-As'ad ibn Qais. Muawiyah, yang pada saat itu berkuasa, melakukan kontak secara rahasia dengan Jadah. Ia menjanjikan hadiah emas dan pernikahan dengan Yazid, putranya, jika Jadah berhasil membunuh Hasan. Dengan bujuk rayu tersebut, Jadah kemudian membubuhkan racun yang dicampur dengan madu pada makanan Hasan. Hasan bin Ali, yang tidak mengetahui rencana jahat ini, memakan makanan tersebut dan akhirnya jatuh sakit. Meskipun ia menerima perawatan, racun tersebut terlalu kuat dan akhirnya merenggut nyawanya. Tragedi tersebut mengingatkan kita tentang suatu kisah lampau, yakni pada suatu hari yang penuh keheningan dan kesedihan, ketika Rasulullah sedang berada di sisi jasad Khadijah, istrinya yang telah meninggal, malaikat Jibril turun dari langit. Ia membawa 5 kain kafan yang berkilauan, sebuah hadiah dari Allah untuk keluarga Rasulullah. Rasulullah, dengan mata yang berkaca-kaca, bertanya kepada Jibril, "Untuk siapakah kain kafan itu, wahai Jibril?" Dengan suara yang lembut dan penuh kasih sayang, Jibril menjawab, "Kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan." Namun, ketika Jibril selesai berbicara, ia berhenti sejenak dan kemudian menangis. Rasulullah, yang merasa bingung dan khawatir, bertanya, "Kenapa, ya Jibril?" Dengan suara yang penuh kesedihan, Jibril menjawab, "Husain tidak memiliki kafan, dia akan dibunuh dan tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan." Kisah ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada keluarga Rasulullah, termasuk Hasan bin Ali. Allah memberikan kain kafan terbaik untuk mereka, sebagai tanda cinta dan kasih sayangnya. Dikisahkan pula bahwa Rasulullah seringkali terlihat bermain dan bercanda dengan mereka, menunjukkan kasih sayangnya dengan cara yang sangat unik dan penuh kelembutan. Salah satu bentuk kasih sayang Rasulullah yang sangat khas adalah kebiasaannya mengecup bibir Hasan. Ini bukan hanya sebagai bentuk kasih sayang, tetapi juga sebagai pertanda bahwa Hasan akan wafat karena diracun. Sedangkan untuk Husain, Rasulullah sering mengecup lehernya.
Ini adalah pertanda bahwa Husain akan mati syahid dengan leher terputus saat Perang Karbala. Rasulullah sangat menyayangi kedua cucunya ini dan sering membanggakan mereka di depan para sahabatnya. Kematian Hasan bin Ali ini adalah kesedihan yang mendalam bagi umat Islam. Ia adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, seorang pejuang yang berani, dan seorang hamba Allah yang taat. Namun, ia harus meninggal dunia dalam cara yang tragis dan menyedihkan. Kematian Hasan bin Ali ini bukanlah akhir dari perjuangannya, melainkan awal dari kehidupan abadi di surga. Sepanjang hidupnya, Hasan telah menunjukkan dedikasi dan pengorbanan yang luar biasa untuk agama dan umatnya. Ia adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, seorang pejuang yang berani, dan seorang hamba Allah yang taat. Kematian Hasan bin Ali ini menjadi momen bersejarah yang penting dalam sejarah Islam. Ia meninggalkan warisan yang tak terlupakan, sebuah warisan tentang pentingnya perdamaian dan persatuan, tentang keberanian dan pengorbanan, dan tentang keimanan dan ketakwaan. Dengan demikian, wafatnya Hasan bin Ali bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal dari kehidupan yang abadi di surga. Ini adalah bukti dari keimanan dan keteguhan hati Hasan bin Ali, dan menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu berusaha melakukan kebaikan, tidak peduli seberapa dekat ajal kita. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Wallahualam bishawab.